Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini, kelompok 1 akan memaparkan materi tentang efektivitas hukum dan ketaatan hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Ismi Anta, kemudian Latifah Konita, dan Salma Hafidhoh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang efektivitas hukum. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata efektif, yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh atau efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Dengan kata lain, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Kemudian menurut Supriyono, efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan, atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Jadi, efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salma Hafidhoh. Baik, memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum. Menurut Suryono Sukanto, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi keefektivitasan hukum, yaitu yang pertama, faktor hukumnya sendiri atau undang-undang. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, di mana dalam praktiknya kadangkala terjadi perselisihan antara kepastian hukum dengan keadilan, di mana kepastian hukum itu bersifat konkret dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika hakim akan memutuskan suatu perkara dan hanya melihat secara penerapan undang-undangnya saja, maka nilai keadilannya belum tentu tercapai, karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan masih banyak pula aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Pada bagian-bagian itu, law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional dalam kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Faktor yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dengan kata lain, disebut juga fasilitas pendukung yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka mustahil pula penegakan hukum akan mencapai pada tujuannya. Faktor yang keempat yaitu faktor masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan dengan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya itu dari kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Faktor yang kelima yaitu dari faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini sebenarnya sama dengan faktor masyarakat, tetapi sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya faktor kebudayaan ini lebih diketengahkan pada masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Jadi menurut Suryono Sukanto itu, hukum dapat dinilai efektif atau tidak berdasarkan 5 hal tersebut.
Jika kelima hal tersebut sudah ada dan terpenuhi dalam suatu hukum, maka hukum dapat berjalan dengan efektif dalam tatanan masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Latifah Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Konita, NIM 119053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketaatan hukum. Ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subjek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik material maupun imaterial jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini, kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, kesadaran hukum mesti terus didorong oleh ditingkatkan menjadi ketaatan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum. 1. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakikat dan tujuan hukum. 2. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. 3. Karena ia harus menerimanya agar ada rasa ketentraman, ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. 4. Karena masyarakat menghendakinya dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. 5. Karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Oke, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.